Matur Ya. nuwun sangat difasilitasi untuk yang pertama. Saya yang terima kasih. Mohon maaf ini sedang di rektorat ini, Prof. Oke, Nggih. saya tak lihat gerbangnya yang baru itu loh, udah kan. Nggih. Kagum tadi bagus kayak kayak ke Malioboro gitu. Ya kita mulai ya. Yes, silakan teman-teman ya. Monggo ini hostnya Mbak Tusi. Terima kasih Bapak Suroto. Bapak Ibu sekalian, kita mulai kegiatan hari ini, nggih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Profesor Dr. Wiwi Sri Utami MP. Selamat datang, Bu. Kemudian eh, Ibu Wakil Dekan 2, Bu Dr. Endah Prabawati Esos MSI. Kemudian yang terhormat Bapak Dosen Komite Perpustakaan Visipol, Bapak Adli Hasmi, SIP MA. Kemudian Bapak Sumali selaku tuan rumah kegiatan webinar perdana Perpus Muter Kampus putaran pertama. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Perpustakaan Profesor Dr. Andas Suroto MA PhD, serta Bapak Ibu sekalian dan adik-adik ya dan teman-teman mahasiswa, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatnya kita bersama bisa berkumpul dan menyematkan waktunya untuk mengikuti acara webinar hari ini dan mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru yang akan kita dapatkan nanti, nggih, dari narasumber yang luar biasa. Sebelumnya, perkenalkan saya Tusiana dari Pustakawan Perpustakaan UNESA yang akan memandu kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk berpantun, nggih Bapak Ibu. Jalan-jalan keliling UNESA, Cakep. berkeliling naik sepeda, Cakep. webinar perdana di Visipol UNESA. Cakep. Mari bersua dengan gembira. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video profil, pembukaan. Oh, baik. Untuk pertama kali untuk pembukaannya kami persilakan Ibu Dekan Visipol, Profesor Wiwi, kami persilakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Suroto selaku Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya. Kemudian Bapak Ibu pustakawan yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian Pak Adli, Pak Sumali, kemudian teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Prof. Roto yang menjadikan Visipol ini nomor satu gitu, dikunjungi oleh tim dari perpustakaan universitas
menurut hemat saya ini kesempatan yang luar biasa, juga kesempatan bagi Visipol untuk bisa lebih berkembang lagi dalam melakukan layanan di ruang baca, karena memang Visipol ingin memberikan layanan kepada semua sivitas akademika secara prima. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, kami di Visipol masih perlu belajar ini Prof. Roto, tentang pengelolaan ruang baca. Karena memang petugas yang kami andalkan Pak Sumali ini bukan berbackground sebagai pustakawan, walaupun kerjanya ini sudah luar biasa. Mengawal ruang baca yang kami miliki di Visipol gitu. Tapi kami tetap perlu terus masukan baik untuk pengelolaan buku-buku di ruang baca kami maupun aktivitas-aktivitas yang harus kami lakukan di ruang baca. Karena kalau ini sebetulnya mininya perpustakaan gitu nih. Jadi kalau kita tidak boleh menamakan perpustakaan, tapi kita yakin pengelolaannya harus standar sesuai dengan yang ada di perpustakaan. Sehingga kami merasa bangga sekaligus senang ini Prof menjadi yang pertama untuk dikunjungi sekaligus untuk berkinerja. Terima kasih yang ketiga, kami ini akan ada visitasi Akwin yang salah satu di antaranya fokus pada bagaimana pengelolaan ruang baca atau mini perpustakaan yang ada di fakultas. Nah, kegiatan yang hadir pada pagi hari ini kontribusi sangat besar terhadap Visipol untuk menyiapkan diri mengikuti visitasi Akwin yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 29 dan 30 Januari ini, Prof. Jadi ini tambahan amunisi nih sekaligus buat Visipol untuk bersiap gitu. Karena tidak akan hanya ditanya berapa koleksi bukunya, tapi juga ada aktivitas-aktivitas akademik yang ini menunjang tidak hanya mahasiswa, mungkin juga dosen-dosen yang ada di Visipol. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Roto dan tim yang sudah menginisiasi ini untuk Visipol pertama kali, sehingga ini kontribusi positif untuk kami menyiapkan diri menghadapi visitasi nanti. Sekaligus mohon maaf Prof, saya tidak bisa mengawal karena harus ada di pusat, ada kunjungan Menteri Pendidikan Timor Leste di UNESA dan dekan wajib harus hadir gitu. Jadi mohon maaf tidak bisa mengawal secara langsung pada kegiatan ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Prof. Roto dan tim, Pak Sumali, Pak Adli, teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Manfaatkan kesempatan ini untuk menimba banyak ilmu tentang apa saja, karena tidak ada yang rugi ketika kita belajar sesuatu yang baru. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan, Prof. Mohon maaf sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Wiwi atas sambutannya. Semoga kegiatan Ibu di Rektorat berjalan lancar juga. Acara selanjutnya pemutaran video profil ruang baca Visipol yang kemarin menjadi juara 1 nih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Harap ya. Ini video profil.
Visipol ya. Kalau kamu suka puisi lama atau karya Anwar, ada tuh di Perpus Unesa. Oh, Perpus Unesa. Udah lama lagi pengen ke sana, cuman belum sempet aja. Tapi jangan salah sangka dulu ya, kalau kamu mau ikut, ayo, kalau nggak ya udah. Dan sudah kamu ke sana. Ntar sore ya? Lihat nanti deh. Di jantung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, terdapat sebuah ruang yang menjadi pusat pengetahuan, tempat diskusi, dan sumber inspirasi bagi para calon akademisi dan praktisi sosial politik. Inilah ruang baca perpustakaan Visipol Unesa. Berada tepat di kawasan Visipol Unesa, ruang baca ini mudah dijangkau oleh seluruh sivitas akademika. Ruang baca Visipol Unesa buka dari hari Senin hingga hari Jumat mulai pukul 8 sampai 16 WIB. Dengan suasana yang tenang, ruang baca ini menjadi tempat ideal untuk riset, mengerjakan tugas, atau sekedar mencari inspirasi baru. Melalui layanan digital perpustakaan Visipol Unesa, mahasiswa Visipol dapat melakukan pendaftaran untuk publikasi buku di perpustakaan Visipol Unesa. Any room in which you gather knowledge is a place of power. Tempat di mana kamu mengumpulkan ilmu pengetahuan adalah tempat yang memiliki kekuatan. Unesa percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang capaian, tapi juga tentang akses dan inklusivitas. Satu hal yang menggambarkan itu semua, Perpustakaan Unesa. Selamat datang di UPT Perpustakaan Unesa. Hadir sebagai learning space yang modern, nyaman, dan dirancang untuk mendukung kebutuhan seluruh sivitas akademika. Buka dari hari Senin sampai Minggu mulai pukul 8 hingga 5 sore. Untuk dapat memasuki area perpustakaan, kalian harus terlebih dahulu mengakses laman SSO Unesa. Kemudian, membuka menu akademik dan memilih kartu perpustakaan elektronik. Setelah kartu elektronik muncul, silakan menuju meja registrasi untuk memindai barcode sebagai bentuk pencatatan kunjungan. Selanjutnya, kalian akan menemukan lift yang dilengkapi dengan informasi penunjuk lantai. Lantai pertama merupakan area yang sedang kita tempati sekarang, yaitu meja registrasi. Lantai kedua berisi koleksi karya ilmiah, ruang audiovisual, area baca, loker, serta ruang rapat. Lantai 3 merupakan ruang administratif pengelola UPT yang dilengkapi dengan home theater dan juga ruang rapat. Lantai keempat menyediakan ruang komputer dengan banyak unit yang siap digunakan untuk kebutuhan akademik dan digital. Dengan fasilitas maksimal yang dapat mendukung proses upgrade pembelajaran mahasiswa, Perpustakaan Unesa menjadi tempat yang nyaman, inklusif bagi seluruh mahasiswa. Bagi kalian yang ingin mencari ruang yang paling banyak diminati pengunjung, silahkan menuju ground floor yang ada di depan ruang registrasi. Di ruang inilah, kalian bisa meminjam dan mengembalikan buku atau sekedar diskusi. Koleksi yang lengkap, layanan digital yang mudah diakses, serta lingkungan yang kondusif siap menemani perjalanan akademik kalian. Selain itu, area ini juga memiliki banyak spot yang nyaman sehingga kalian dapat belajar atau diskusi kelompok dengan suasana yang tenang dan mendukung produktivitas. Perpustakaan Unesa tidak hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi, tetapi juga menjadi ruang yang memfasilitasi proses belajar yang lebih tenang, nyaman, dan terarah. Setiap sudutnya dihadirkan untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas dan juga inklusif. Tatkala impian terasa jauh dan harapan perlu dipupuk kembali, Ingatlah, perpustakaan bukan hanya sekedar tempat menyimpan buku, tetapi tempat menyimpan impian dan cita-cita yang menunggu untuk ditemukan.
UNESA, satu langkah di depan. Jadi ada kegiatan lain gitu. Inilah Bapak Ibu video profil dari ruang baca Visipol yang menjadi juara 1 di kegiatan rekor muri di bulan Desember 2025. Prof. Wiwi mungkin apabila ada kegiatan lain bisa kita bisa melanjutkan, Ibu bisa melanjutkan kegiatan yang Oke. lainnya. Terima Oke. kasih, Mbak. Matur Prof. nuwun. Roto izin sudah datang tamunya. Mohon Iya, izin. monggo, Oke. monggo. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Prof. Wiwi. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Bapak Azli Hasmi. Sudah sampai Pak? Ya, Sama-sama, Pak Azli. Oke. Silakan Bapak untuk memaparkan materi hari ini. Ya, Saya mau share persilakan. screen ya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Titin, Pak Suroto, Bu Dekan. Di sini ada Bu Nurul, Bu Tusiana, dan Bu Humayun, serta Pak Sumali yang luar biasa, Pak Edi Yulianto, dan yang lainnya. Saya bekerja dengan Pak Sumali untuk masalah perpustakaan. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan juga hal yang perlu diperhatikan tentang perpustakaan di Visipol. Walaupun kita merasa bahwa masih banyak perbaikan-perbaikan. Saya akan share beberapa hal, termasuk pengalaman saya ketika saya kuliah di luar negeri. Ya, ini video yang tadi. Salah satu kata kunci bahwa yang penting adalah perpustakaan. Apa itu perpustakaan yang nyaman? Sebenarnya kalau kita melihat dari banyak pengalaman, termasuk ketika saya di Turki dan di Thailand pada saat itu, perpustakaan yang nyaman sebenarnya bukan hanya berisi sekumpulan buku-buku dan kemudian orang hanya hening, diam, dan lain sebagainya. Kebanyakan kita mengira perpustakaan adalah benda mati. Benda mati artinya kita tidak boleh berdiskusi di perpustakaan. Tapi pada saat hal itu sebenarnya salah. Ketika saya di Thailand, kami memiliki study hall-nya sendiri, main hall yang kita sebut sebagai common room. Di situ banyak buku-buku yang menunjang studi kami tentang human rights and democratizations di Mahidol University. Nah, dari situ kami bertanya juga kepada dosen kenapa kami diperbolehkan untuk sedikit berisik di perpustakaan dengan sekat yang lain. Karena dia bilang bahwa seorang scholars tidak akan lahir hanya dari baca buku, tapi dia lahir dari banyak diskusi dan juga banyak baca buku. Sehingga kemampuan secara visual, verbal, dan juga kognitifnya terjaga begitu. Nah, kita akan melihat bahwa dua dikotomi yang berbeda. Dulu perpustakaan dipandang sebagai sesuatu yang cukup kaku dan tidak bergerak. Kita memandang perpustakaan sebagai hal yang cukup membosankan, boring. Dan juga buku-buku yang berada di perpustakaan kebanyakan adalah buku-buku yang cukup serius, berbeda dengan kita waktu pergi ke Gramedia ya. Kalau di Gramedia kita cukup senang karena banyak buku-buku yang modern, banyak buku yang baru mengubah perspektif kita bahkan hanya untuk sekedar entertaining. Hal ini yang seharusnya terjadi di perpustakaan, tidak hanya sebagai sumber pembelajaran, tapi juga sumber entertainment bagi mahasiswa maupun akademia yang lain. Saya pernah pada saat SMA ke perpustakaan melihat sebuah novel lama, mungkin di angkatan yang kelahiran 80, 90, dan 70 juga mengetahui tentang
buku-buku cerita ketika eh, pencuri yang mencuri di perumahan orang kaya kemudian disebarkan seperti Robin Hood, itu juga ada versi Indonesianya pada saat SMA itu jauh ketika tahun-tahun 2000. em, saya SMA tahun 2007, 2008, 2009, jadi cukup tua untuk hal itu. Tapi sekarang berbeda ketika saya di eh, kuliah, universitasnya menyediakan dua hal. Satu adalah karpet dan juga beanbag, sehingga orang bisa berlama-lama bahkan bisa tiduran di sana. Tujuannya bukan hanya sebatas ruang istirahat, tapi juga ruang membuat tugas, sehingga orang-orang di sana tidak sungkan. Selain itu juga koleksi-koleksi skripsi juga lengkap di sana, sehingga orang-orang yang sedang membuat skripsi punya referensi di perpustakaan, hanya di perpustakaan aja. Gitu. Saya kuliah di HI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan kita bisa lihat sekarang cukup berkembang. Kita punya beberapa hal termasuk ruang diskusi sekarang yang dipegang oleh salah satu junior saya lulusan dari Jepang. Nah, kenyamanan ruang baca itu penting. Kenapa? Karena 95% universitas top dunia dia bahkan punya kantinnya di dalam perpustakaan. Supaya apa? Supaya orang nggak perlu keluar masuk perpustakaan yang jauh untuk ke kantin, tapi biar sekedar stay di sana aja, kemudian makan, kemudian sambil belajar. Karena cukup kita tahu bahwa pembelajaran di luar negeri, terutama di negara-negara maju, itu cukup kompetitif. Terus kemudian yang apa sih yang harus diprioritaskan dari sebuah perpustakaan adalah area nyaman dan kolaboratif. Tidak, kita sering melihat bahwa yang namanya perpustakaan itu tidak boleh ngomong kencang, berisik, segala macam. Memang betul. Tapi yang kita tekankan adalah bagaimana mahasiswa berada di perpustakaan, dia tetap bisa berdiskusi dengan nyaman. Ada juga ketika saya pernah magang di Mahasaragam University, itu ada di Northeast-nya Thailand, sebagai International Affairs, ada suatu program dari perpustakaan Mahasaragam University yaitu nonton bareng dan juga diskusi. Sehingga cukup hidup. Bedanya, sekarang kita akan dikelompokkan menjadi beberapa hal. Mari kita lihat dulu beberapa problem yang akan kita solve di tahun 2026 ini. Satu adalah ruang baca visipol masih banyak rak kosong dan kemudian ibu-ibu yang berada di ruang baca visipol juga tahu ada shelf-shelf atau rak-rak yang masih minim dengan koleksi dan ada beberapa buku kemarin waktu saya cek ada buku yang cukup lama keluaran tahun 98 atau 99 yang masih berada di sana walaupun itu cukup fundamental tentang teori hubungan internasional tapi kita perlu buku-buku yang up to date. Yang kedua adalah kita lihat di sini banyak ruang baca yang kadang ketika over capacity kursinya sudah occupied gitu, teman-teman malah tidak bisa membaca dengan nyaman. Alhasil banyak yang ngemper di sana. Yang ketiga, masalahnya adalah ruang baca visipol yang berada di visipol itu relatif sempit. Jadi ketika orang-orang datang dan terlihat, oh penuh sekali, orang-orang cenderung lebih ke tidak berada di ruang baca lagi karena over capacity. Nah, perlunya adanya kenyamanan adalah supaya orang-orang yang berada di ruang baca itu bisa stay di sana, tidak terlihat penuh sekali, tapi lebih terlihat nyaman walaupun banyak orang atau crowded. Kebutuhan mendesak kami sebenarnya adalah penambahan buku terbaru, pengisian rak kosong dengan novel dan lain sebagainya. Saya tidak mau pribadi ya, tidak mau ruang baca visipol hanya sebatas orang bikin tugas, tapi orang bisa baca novel bahkan sekelas yang gampangnya novel Harry Potter ada di sana dari 1 sampai 6 gitu ya, ada di sana. Terus kemudian ada pengadaan beanbag dan penataan ruang yang lebih modern sehingga orang-orang nyaman untuk berada di sana tidak hanya untuk sekedar membaca tapi juga beristirahat dan diskusi.
percayalah hal itu akan menjadi investasi yang luar biasa di 2 sampai 5 tahun ke depan. Karena apa? Karena orang-orang akan lebih banyak interest tentang kalau orang gabut, dia bisa ke perpustakaan. Gabut-gabutnya orang ke perpustakaan pasti lihat sekumpulan rak-rak buku kan, dan judul-judulnya. Pasti mereka mulai membaca gitu. Dan satu lagi adalah aktivitas yang bisa kita lakukan di ruang baca ini. Sehingga kita punya yang namanya, kalau waktu saya di media, adalah pengikut setia gitu. Sehingga orang-orang ketika kita bisa bikin acara nonton bareng, diskusi bareng dan lain sebagainya, itu bisa diikuti oleh mereka karena sebuah kemauan, sense of belonging lah dan lain sebagainya. Saat ini kami sedang mengembangkan suatu proposal bersama dengan untuk Yunus Emre Institute. Jadi karena saya lulusan Turki, yang paling reachable adalah Embassy Turki, dan alhamdulillah saya punya kawan di sana untuk berdiskusi bagaimana membuat Turkish Corner. Produk dari Embassy Turki adalah Yunus Emre Institute, di mana orang-orang termasuk alumni Turki bisa berdiskusi, bisa datang, dan juga menyumbangkan pikirannya untuk diaspora yang sudah ke Turki. Nah, apa sih yang kami targetkan dari Turkish Corner ini? Karena banyak ruang rak buku yang masih kosong, saya pengennya rak buku itu terisi dengan hal-hal yang menarik. Satu adalah penambahan buku koleksi, baik itu novel tentang Turki ataupun tentang kerjasama Indonesia-Turki atau hal-hal lain yang menarik gitu. Yang kedua adalah kolaborasi kegiatan ruang baca. Saat ini Yunus Emre Institute sedang mengembangkan sayapnya untuk menyebarkan atau diseminasi informasi mengenai hal-hal berbau Turki, termasuk budaya dan lain sebagainya. Saya rasa ini menjadi hal yang cukup baik yang bisa kita sambut. Yang ketiga adalah saya ingin mendatangkan beberapa expert yang bisa bercerita mengenai baik budaya Turki maupun hal-hal yang berkaitan dengan Turki dan Indonesia. Kenapa hal ini penting? Karena kita juga perlu tahu bahwa yang namanya perpustakaan atau ruang baca Visipol, dia tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu banyak kolaborasi dan juga banyak networking supaya hal-hal yang kita bisa lakukan, contohnya adalah kita membuat diskusi mengenai film Turki, atau bahkan sekarang saya juga pengen mencoba ke Kementerian Kebudayaan untuk bisa merambah kerjasama lainnya, sehingga nantinya ruang baca itu dipandang sebagai sesuatu yang hidup, beraktivitas, dan diminati. Tidak hanya sebatas tempat untuk baca, tempat untuk istirahat, tempat untuk buka laptop, atau bahkan tempat sebagai working space, tapi juga ada orang-orang yang solid, yang mau untuk datang menghadiri acara, karena mereka berminat di situ. Hal itu menjadi PR bagi kami yang ada di ruang baca Visipol. Kenapa? Untuk mengubah suatu produk menjadi produk yang baru, yang inovatif, tentu kita perlu bottom up, perubahan yang bottom up dari mulai staff, kemudian administrasi, dan lain sebagainya. Kita akan coba untuk mengefisienkan kinerjanya. Alhamdulillahnya saya didukung oleh teman-teman yang berada di ruang baca Visipol untuk melakukan suatu inovasi, tapi di sisi lain saya juga memiliki keterbatasan. Saya berterima kasih sekali dengan ruang baca Visipol. Saya memiliki beberapa ide yang kemungkinan nanti bisa kita sumbangkan untuk Visipol. Begitu untuk pemaparan untuk hari ini. Semoga nantinya ruang baca Visipol menjadi ruang baca yang nyaman, kemudian inovatif, dan juga memiliki program-program yang juga mesejahterakan teman-teman yang berada di ruang baca Visipol. Di sisi lain, saya ingin juga memiliki suatu ruang baca yang menjadi percontohan, karena ketika mahasiswa pingin baca, kita kemana? Udah ke ruang baca Visipol aja. Ininya ada, bukunya ada, tempatnya luas dan lain sebagainya, sehingga orang-orang lebih banyak berada di perpustakaan.
gitu. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Jika ada pertanyaan, saya sangat menyambut baik. Jika ada masukan, saya juga sangat menyambut baik supaya ruang baca Visipol makin berkembang dan tidak hanya stuck di level sekarang, tapi memiliki suatu added value untuk kedepannya. Terima kasih banyak perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adli yang telah menyampaikan materinya. Oh, luar biasa sekali kita bisa bekerja sama dengan universitas di Turki ya Pak ya. Semoga berjalan lancar kerjasamanya tersebut. Amin, amin. Untuk acara selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Prof. Suroto untuk materi tentang perpustakaan dan lain-lainnya. Oke. Ya, silakan Prof. Suroto. Kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Tusi. Suara saya terdengarkah? Ya, terdengar Pak. Kalau gitu saya izin share screen. Apakah slide saya sudah tampak? Ampun, Pak. Sudah Pak. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada jajaran Visipol yang sudah berkenan menjadi tuan rumah pertama, mulai Ibu Dekan, Bapak WD1, Ibu WD2, Pak Sumali. Mohon maaf, Pak Suroto, suaranya kurang jelas dan Kurang jelas. putus-putus. Oke, kalau gitu saya tak. Gimana kalau sekarang? Lebih jelas? Nah, seperti ini lebih jelas. Nggih, Bapak. Oke. Monggo. Rupanya headsetnya yang harus ganti. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal umum saja karena waktunya juga nggak banyak. Nanti kami ingin menampung banyak tanya jawab. Tadi juga terima kasih kepada Pak Adli ya yang sudah share ide, gagasan maupun oleh-olehnya dari Turki gitu ya yang nanti menjadi bekal untuk tidak hanya pengembangan ruang baca di Visipol, tetapi juga di tempat-tempat yang lain agar perpustakaan pusat maupun ruang baca memiliki peran yang lebih nyata gitu ya untuk kemajuan Indonesia. Kalau ini kan cara pertama saya ingin menjelaskan ya bahwa ada tujuan dari webinar Muter Kampus ini ya. Kami ini pernah kami lontarkan ya di tahun lalu di bulan Desember ketika ada acara untuk pemecahan rekor muri ya. Itu bahwa akan ada program baru yang namanya webinar Muter Kampus. Artinya kami setiap Rabu akan berpindah dari fakultas satu ke fakultas lain. Dan kalau kami hitung di kalender kerja tahun 2026, ini nanti akan ada 3 putaran. Jadi Pak Sumali, Perpus Pusat akan ke Visipol itu 3 kali. Siap. Ini putaran pertama, nanti ada putaran kedua dan ada putaran ketiga. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, gitu ya. Jadi ini tujuannya adalah pertama sosialisasi layanan dan pustaka UNESA baik di level ruang baca maupun di level perpustakaan pusat karena ruang baca itu meskipun dekat kadang-kadang ada yang tidak mengetahui apalagi tidak ada kegiatan-kegiatan pengenalan yang masif gitu ya. Ini harapannya kami lakukan masif nanti ada. Yang kedua penguatan literasi
ya kami ingin agar para dosen itu setidaknya mengetahui lingkungannya sendiri, khususnya di Visipol. Dan mahasiswa yang terima kasih hari ini, kalau saya lihat di partisipan ada 296, berarti ada ya lumayan banyak. Ini kami hampir full ya. Ini kami kemudian tujuannya juga sinkronisasi perkuliahan dengan rujukan ilmiah. Jadi ini yang agak susah kami lakukan. Kami berharap nanti kalau tidak ada dosen yang hadir hari ini, kami juga ini direkam ya. Ini nanti akan disimpan dan diteruskan kepada para dosen agar nanti tujuan dari webinar Muter Kampus ini bisa optimal. Selanjutnya ini kliknya, oh ya, ini kalau pustaka yang sudah dilanggan oleh UNESA itu kalau secara uang gitu ya lebih dari 3 miliar satu tahun ya, itu lebih dari 3 miliar. Untuk sains direct aja udah 2 miliar sekian. Jadi 3, sekian miliar itu uang besar kalau itu tidak dimanfaatkan. Tetapi ini jika memang dosen bergerak ya, mahasiswa semua memanfaatkan, itu menjadi hal yang ya sudah waktunya. UNESA itu levelnya sudah kampus besar, Pak Rektor selalu bilang UNESA kampus besar, makanya juga perlu fasilitas-fasilitas yang baik dan sesuai kebutuhan dosen dan mahasiswa. Jadi akses ke pustaka UNESA itu bisa dari dalam kampus melalui WiFi UNESA, bisa juga dari luar kampus melalui aplikasi namanya Remote XS. Lalu semua kegiatan ini bisa dicek di portal utama UNESA, yaitu di websitenya library.unesa.ac.id. Seperti itu. Lalu database apa yang tadi saya bilang harganya lebih dari 3 miliar satu tahun kita berlanggan, itu antara lain UNESA sudah berlanggan Scopus dan Scival itu ya. Ini laman indeksasi dan analitik riset ya. Jadi kalau Pak Deli, jadi dibandingkan dengan kampus-kampus yang tadi disebut di luar negeri ya, di Turki maupun di mana tadi ya, di Thailand atau mana tadi ya, itu ya masih jauh. Tetapi untuk kebutuhan UNESA ini pun belum dimanfaatkan secara optimal. Kita berlanggan Sains Direct itu kalau harga asli yang dilanggan oleh kampus-kampus lain tuh lebih dari 6 miliar satu paketnya. Nah, ini kita baru berlanggan sekitar 2 miliar, sehingga belum tentu artikel yang terindeks Scopus itu belum tentu bisa semuanya diunduh secara full file oleh Sivitas Akademika UNESA. Lalu ada Springer Nature. Nature itu satu jurnal yang luar biasa. Jurnalnya cuma satu, tetapi kualitasnya sangat tinggi dan itu kita punya. Jadi Springer Nature itu kita berlanggan full. Kalau Sains Direct tadi kita belum. Scopus, Scival kita sudah punya untuk kepentingan analisis ya, intinya kita melakukan riset analisis kaitannya dengan pustaka. Jadi kalau di bawah itu kan tulisannya literature review with, ini kan kalau kita melakukan review literatur itu fasilitasnya sudah ada, kita punya Scopus dan Scival. Lanjut untuk database pendukung. Untuk multidisiplin kita punya ProQuest. Jadi kita udah berlanggan Cambridge Core. Kita punya Emerald Insight. Kita juga punya Sage Knowledge. Ini merupakan database pendukung multidisiplin. Harapannya semua ya kan, karena UNESA ini besar ya, semua prodi itu bisa mengakses, terfasilitasi secara jurnal gitu ya. Database-nya itu ada, kita punya. Lanjut e-book. Kita itu punya e-book yang ini seperti buku, jadi kita akan tambah terus sampai sekarang koleksinya Bu Tusi ya sudah sekitar 10.000 lebih ya. Koleksi terakhir 10.000, ini akan tiap tahun kita tambah koleksinya. Ini buku digital berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, ini bisa diakses melalui laptop, PC, dan smartphone. Ini kita sudah punya, jadi
selain koleksi printed ya, koleksi buku cetak, kita juga terus tambah koleksi buku digital karena kampusnya nanti akan berkembang bahkan sampai IKN nanti kampus kita jadi perpustakaan pusat harus bisa melayani 24 jam sehari, seminggu 7 hari khususnya untuk pustaka digital. Kemudian website dan repositori UNESA itu ada kita tadi website tadi itu library.unesa.ac.id itu isinya tentang informasi layanan dan agenda kegiatan. Jadi kalau para mahasiswa UNESA ini sudah secara edaran sudah kami wajibkan ya di edaran di tahun 2025 nanti kami ulang di tahun 2026 akan kami keluarkan edaran lagi bahwa semua mahasiswa minimal itu mengikuti orientasi perpustakaan. Nah, itu nanti isinya pengenalan pustaka apa yang dimiliki termasuk layanan gedung yang ada sehingga diharapkan di awal ya di semester 1 semester 2 mahasiswa sudah bisa memilih jadwalnya secara online. Nanti kalau memang partisipasinya memenuhi syarat seperti yang kami syaratkan aktif, on cam dan seterusnya sehingga dapatlah tahulah akan pustaka yang dimiliki dan bagaimana memanfaatkan fasilitas gedung itu nanti akan dapat sertifikat dan menjadi sertifikat wajib diunggah untuk kelulusan non yang sifatnya non SKS yaitu yang pertama PKKMB, yang kedua orientasi perpustakaan. Lalu di Jilid UNESA itu kita punya ya di http dijilidunesa.ac.id itu isinya skripsi, tesis, disertasi dari lulusan. Kita mulai ada tahun 2019 ya. Jadi 2019 sampai sekarang koleksi dari lulusan itu ada. Jadi nanti lamanya coba dibuka-buka itulah yang kita miliki termasuk tadi eh, di tahun ini sudah ada bimbingan perpustakaan yang keberapa ya. Di tahun lalu kita sudah mempunyai sampai ratusan ya, kita hampir 200, 160, 199. Jadi tahun lalu kita mengadakan bimbingan online untuk mahasiswa itu sampai 199 kelas. Dan itu bisa ada hampir setiap hari ada. Dan kalau mahasiswa nggak bisa hari Senin, bisa Selasa, dan seterusnya. Yang penting kami sarankan di awal-awal di semester 1, 2 itu harapan saya semua sudah pernah mengikuti orientasi dan lulus ya mendapatkan sertifikat. Untuk IOPAK ya. Jadi ini IOPAK ini karya awal integrated ini untuk penelusuran lokasi dan ketersediaan buku. Jadi para mahasiswa maupun dosen jika memang ingin mencari buku di ruang baca itu jangan langsung datang ke lokasi, tetapi cek di sini dulu ya di IOPAK UNESA AC.id nanti akan tahu buku itu ketersediaannya di mana. Lalu misalkan di ruang baca Visipol gitu ya, nanti di situ sedang dipinjam apa tidak itu nanti ada statusnya. Kalau jadi kita ini bahasa Jawanya itu agar tidak kecelik gitu ya. Artinya sebelum datang ke lokasi sudah ada fasilitas IOPAK sebagai penelusur lokasi dan ketersediaan buku. Lalu Bapak Ibu dosen, tendik maupun mahasiswa se-UNESA itu sudah kami buatkan kartu perpustakaan ya, itu elektronik. Jadi ini kalau bisa login ke SSO itu di dalam SSO itu ada menu akademik, di dalam menu akademik bisa diklik kartu perpus elektronik. Itu di situ, itu sudah kami buatkan semuanya dan kartu itu digunakan untuk akses ke seluruh ruang baca maupun perpustakaan pusat. Jadi nanti sekali itu di-scan, itu datanya akan tersimpan. Jadi di strip 3 itu yang di atas kartu itu kan ada 3 itu diklik di situ ada riwayat kunjungan. Nanti misalkan saya hari ini melakukan presensi, jadi tim perpus pusat hari ini datang ke Visipol melakukan presensi itu terdata. Jadi jam berapa, tanggal berapa, di lokasi mana terdata. Jadi itu nanti penting untuk jika ditugasi ke perpustakaan, buktinya mana ya itu ada, bisa menjadi bukti. Jadi itu kartu yang sudah kami buatkan untuk seluruh sivitas akademika UNESA termasuk tendik ya, semuanya bisa masuk ke ruang baca. Lalu layanan inklusif difabel. Jadi ini kalau belum pernah teman-teman
di tahun baru ini belum pernah masuk ke Perpus Pusat. Ini lobi Perpus Pusat itu jadi seperti ini. Jadi jangan pangling, saya pun juga ini baru ditata, belum seminggu ya ini ya. Jadi ini jadi seperti ini, ruang lantai 1 kalau ada di lobi. Jadi di depan di tiang itu di luar ada tersedia bel. Jadi biasanya kalau ada teman-teman difabel yang butuh bantuan, bel ditekan nanti akan terdengar di meja security maupun lobby, petugas lobby, dan nanti akan dijemput untuk dapat layanan ya atau mentoring apa yang dibutuhkan. Ini yang ada di ruang di Perpus Pusat. Harapan saya di ruang baca Visipol juga diupayakan jika memang ada mahasiswa yang difabel dapat bisa dilayani dengan baik apapun yang ada lah ya, dimulai layanan seperti itu. Lalu webinar muter kampus tadi, selain tadi sudah sempat saya jelaskan di awal, merupakan literasi pustaka untuk dosen teknik utamanya. Biasanya kan tadi saya sebutkan bahwa mahasiswa itu kan sudah bisa punya tempat yang isinya untuk bisa milih melalui SSO, di lobby perpus, ya akademik, lobby perpus itu bisa milih jadwal untuk orientasi. Nah, sedangkan dosen dan teknik kan belum ada rumahnya lah. Ini harapan kami melalui webinar muter kampus ini menjadi tempat literasi pustaka. Harapannya nanti di tempat lain kalau nggak bisa tadi ya, nggak bisa hadir hari ini, rekamannya bisa dilihat. Ini dilaksanakan rutin setiap Rabu, bergilir fakultas, merupakan media koordinasi rujukan wajib mata kuliah. Ini yang perlu ditekankan bagi dosen adalah perlu ada rujukan wajib mata kuliah. Ini karena ini kaitannya apa keterkaitan perpus baca dengan dosen di sini katanya. Lalu peminjaman buku. Jadi kalau mau minjem buku di perpustakaan maupun ruang baca itu perlu terlebih dahulu dicek melalui ketersediaannya melalui OPAK tadi sudah saya sampaikan. Lalu eh, jika memang tersedia dilanjutkan ke mendatangi petugas ya untuk memperoleh eh, layanan langsung. Lalu untuk wisuda itu mahasiswa itu perlu bebas pustaka ya. Ini kalau umumnya tuh lunas ya, nggak punya tanggungan. Misalkan harus mengumpulkan satu eksemplar skripsi tesis disertasi yang nilainya A atau A minus atau termasuk yang masih punya tanggungan denda itu harus lunas dulu. Itu perlu dipastikan lunas. Lalu mahasiswa bisa melakukan ya komunikasi lah nanti dengan petugas ruang baca itu nanti ada di unggah karya akhir itu apa yang perlu diunggah ya. Kalau tadi secara fisik ada file-file yang perlu diunggah itu nanti perlu dikomunikasikan dengan petugas ruang baca agar nanti kami sudah nggak mengeluarkan kertas ya kertas berupa untuk surat bebas perpus itu udah tidak ada. Kami sinkronkan melalui aplikasi. Jadi kalau sudah dinyatakan lunas, misalkan kalau punya denda dan sudah mengunggah file-file yang sesuai itu nanti otomatis ada centang di kami ini terkait dengan daftar wisuda sehingga tidak perlu kertas lagi tetapi bisa dikomunikasikan melalui WA eh, di laman Perpus Pusat juga ada dengan komunikasi dengan petugas ruang baca. Lalu fasilitas pendukung belajar ini kalau di Perpus Pusat loker sudah ada, tadi juga di Visipol kelihatannya lokernya masih kurang juga tadi ya, termasuk pengelolaannya juga perlu diupayakan karena sering kunci kebawa pulang atau dibawa pulang tadi istilahnya dari Pak Sumali tadi. Jadi ini nanti perlu pengelolaan yang lebih baik. Jadi ada di Perpus Pusat ada ruang diskusi, di sini juga ruang yang saya tempati sekarang juga bagus menurut saya untuk diskusi, memadai menurut saya. Tinggal nanti semakin banyak pengunjung harus meluaskan lagi Pak Sumali ya, diluaskan lagi. Ini ada co-working space, ada ruang komputer kalau di perpustakaan pusat ada eh, dengan PPTI itu mengupayakan ratusan unit komputer yang dipakai untuk ujian berbasis komputer gitu. Kalau sedang tidak dipakai itu kami manfaatkan ya, dimanfaatkan oleh Perpus Pusat untuk layanan sosialisasi maupun eh, menikmati pustaka online-nya.
fasilitas khusus. Jadi di Perpus Pusat itu ada home theater gitu ya, ruang yang untuk bisa menyaksikan film. Itu Bu Titin itu sering menjadwalkan pemutaran film ya. Itu dalam 1 minggu bisa 2 kali, biasanya 1 kali 2 kali, tergantung nanti kegiatannya. Lalu Bu Titin juga punya layanan itu Hello Amerika. Itu misalkan kalau pengen belajar bahasa Inggris ada bukunya, ada CD yang sudah ada di komputer ya, tinggal dicek sebenarnya ini Perpus Pusat punya seperti ini, nanti Visipol punya apa yang memang terkait dengan kebutuhan langsung. Tadi kan nggak seperti kalau dikatakan oleh Pak Adli tadi ada buku yang lama lah. Buku yang lama itu kadang memang dibutuhkan. Saya ingat Prof. Aminuddin Kasti itu sampai ke Belanda untuk nyari buku-buku lama, dokumen-dokumen lama. Jadi ada 2 hal ya, memang ada yang perlu update, ada dokumen yang memang autentik. Itu nanti ada 2 hal. Jadi Visipol perlu 2 hal tadi ya, dokumen yang autentik yang memang lama dan asli, ada dokumen yang memang harus update terus. Jadi eh, lalu harapan kami ya, ini setelah setelah adanya webinar Perpus Muter Kampus ini, teman-teman warga Visipol dari mulai tendiknya, dosennya, mahasiswanya itu menikmati layanan online ya yang tersedia ini, yang seperti tadi saya katakan ada Science Direct, ada Cambridge, macam-macam yang nilainya tuh lebih dari 3 miliar. Itu dilanggan oleh UNESA melalui Perpus Pusat, itu memang digunakan untuk mendukung aktivitas akademik, dan kami keliling ini harapannya itu dapat digunakan secara lebih optimal lagi. Kami mohon dukungan Ibu Dekan, Ibu WD2, Bapak WD1, Pak Sumali, dan ini khususnya teman baru yang dari Komite Perpustakaan, Pak Adli. Pak Adli, ini kami mohon pengenalannya digencarkan. Jadi tidak hanya yang kami lakukan di sini, tapi mohon nanti di ruang baca ada kegiatan-kegiatan sejenis ini agar dipastikan semua dosen, semua mahasiswa mengetahui dan menikmati tadi ya. Lalu jadikan ya, kami ingin para dosen menjadikan ruang baca ini mitra strategis. Ya, mitra strategis itu artinya tujuan mata kuliah bisa lebih cepat tercapai melalui kerjasama dengan ruang baca. Perpustakaan juga gitu. Pustaka yang atau ruangnya yang sudah direhab dengan biaya mahal, sudah dilengkapi dengan koleksi online yang mahal juga, itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun dosen untuk perkuliahan maupun riset. Nah, ini yang perlu kami mohonkan kepada dosen. Ini harapan kami mulai hari ini nanti kami mohon dukungan Bu Dekan, Pak WD1, Ibu WD2, Pak Sumali maupun Pak Adli nggih. Kami mohon dukungan agar para dosen didorong untuk mengisi form ini agar dipastikan minimal mempunyai memilih ya, dosen mata kuliah itu memilih 3 buku wajib ya. Kami himbau, kami sudah buatkan Google Form. Mulai hari ini mohon diisi. Harapan kami di minggu-minggu ini sudah terisi. Kalau ini sudah terisi berarti tiap dosen punya 3 pilihan buku yang rujukan wajib mata kuliah. Nah, ini perkara buku pendukungnya loh ya. Paling tidak ini 3 ini diisikan di Google Form sehingga kami bisa mengidentifikasi apakah buku-buku itu nanti bukunya sendiri kah, atau ada buku dari e-book yang sudah dilanggan dimiliki oleh UNESA, maupun dari seperti Search Knowledge itu kan banyak buku-buku yang bagus, itu apakah sudah dipakai apa belum oleh dosen, dan kami berharap yang kebutuhannya ya diajukan, juga yang sudah ada dimanfaatkan. Ini kalau sudah dosen sudah memilih, harapannya tidak cukup memilih tetapi lanjut menugasi mahasiswanya, minimal ya dari 3 buku yang dipilih tadi salah satu mahasiswa boleh memilih salah satu untuk direview. Nanti kalau mahasiswa sudah mereviewnya pakai mana ini? Jadi kami mohon mahasiswa yang sudah hadir nanti bertanya kepada dosennya. Jadi kalau mahasiswa itu kuliah, misalkan kuliah ada 6 mata kuliah, 7 mata kuliah, ya salah satu mata kuliah saja nanti memilih buku dari mata kuliah itu
yang sudah ditentukan oleh dosen, lalu direview, kemudian hasil reviewnya diunggah di sini. Jadi ya, diunggah di sini. Jadi harapannya apa? Jadi kalau kemarin UNESA ya di tahun 2025 berhasil ya mengumpulkan review buku itu 11.078 ya. 11.078 lah. Di tahun 2026, ini kalau mahasiswa baru saja itu sekitar 20.000 ya. Kami berharap, kami nggak ingin target muluk-muluk ya. Perpustakaan berusaha melalui keliling begini 12.000 lah. Ini ada buku yang direview oleh mahasiswa, tapi terkait apa? Kalau yang lalu itu bukunya bebas. Terserah berdasarkan keinginan mahasiswa. Tapi kalau kali ini melalui Perpus Muter Kampus ini, kami berharap buku yang direview benar-benar buku yang disarankan oleh dosen mata kuliah yang memang betul-betul terkait dengan tujuan dari lulusan mata kuliah itu. Saya kira ini poin pentingnya ada dua ya. Saya berharap melalui Muter Kampus ini kami mohon dukungan kerjasamanya dengan dosen agar dosen berkenan memilih 3 buku rujukan mata kuliah. Lalu diisikan di Google Form. Lalu tidak hanya itu, tetapi mohon dosen menugaskan kepada mahasiswanya. Jadi kalau mahasiswa sudah mengerjakan di mata kuliah lain, nggak usah ditugasin, ya apa-apa. Tapi minimal satu mahasiswa itu mereview di tahun 2026 itu mereview nggak apa-apa lah. Tapi yang diunggah di Google Form-nya Perpustakaan UNESA ini cukup satu saja karena ini kami batasi satu mahasiswa satu sehingga nanti harapannya ada sekitar 12.000 ya minimal ya 12.000 mahasiswa yang mereview buku mata kuliah. Saya kira itu ya materi dari Perpus Pusat untuk hari ini. Acara saya kembalikan kepada Mbak Tusi. Monggo nanti kalau tanya jawab dan lain-lain. Terima kasih sementara itu. Monggo. Terima kasih Prof. Suroto atas pemaparan materi tentang perpustakaan. Silakan Bapak Ibu, mungkin apabila ada pertanyaan untuk Pak Adli atau ke Prof. Suroto. Silakan, mungkin ada pertanyaan mengenai perpustakaan pusat atau dengan Pak Adli. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di acara webinar hari ini. Apakah ada pertanyaan? Bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung disampaikan di open mic ya Bapak Ibu. Mungkin terkait. Bisa pertanyaannya bisa seputar layanan di ruang baca Vesipol atau ruang perpustakaan pusat ya. Atau mungkin cara akses ke e-jurnal seperti itu. Atau mungkin ada saran untuk kegiatan webinar Muter Kampus ini, Perpus Muter Kampus yang akan kita selenggarakan setiap hari Rabu. Dan berikutnya untuk Rabu depan tanggal 14 Januari akan diselenggarakan di FIKK, di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa.
Apakah di sini ada Mas Mbak putra-putri Visipol yang menjadi apa namanya untuk video kemarin? Apakah hadir di sini? Yang menjadi bintang tamu di video profile tidak hadir ya, Mbak Mas putra-putri Visipol. Tidak hadir sepertinya. Sudah jelas semua untuk materi hari ini. Mungkin ada saran untuk ruang baca yang ada di Visipol ini. Untuk Pak Sumali mungkin ada saran-saran untuk Pak Sumali. Apa memang ini memang ruang baca Visipol ini ruang baca bagus sekali nih Pak ya, Pak Sumali ya. Sangat nyaman sekali di sini. Teman-teman mahasiswa bisa juga hadir di sini untuk memanfaatkan koleksi yang ada di ruang baca Visipol. Baik itu buku-bukunya maupun skripsi untuk angkatan lama yang sedang mengerjakan skripsi. Nggak ada pertanyaan Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa? Apakah sudah cukup? Ya. Assalamualaikum. Ada yang raise hand? Ya, silakan. Iya, Ibu, suara saya terdengar apa tidak ya? Halo? Suaranya masih kecil, Oh, belum kecil. terdengar. Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Suaranya sudah terdengar dengan jelas belum, Ibu? Ya, sudah. Nggih, terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Ibu Mega Prani dari Pendidikan Geografi Visipol, Ibu. Saya tadi sebenarnya ingin menanyakan terkait dengan fasilitas yang ada di lebih ke tadi ada terkait dengan Scopus tadi nggih Pak Suroto nggih ngapunten ini nah kami selaku dosen itu kemarin sudah sempat mencoba begitu nggih Bu apa Scopus dengan afiliasi UNESA. Namun ada beberapa yang berbeda mungkin apakah nanti bisa disediakan begitu nggih ada ini Bu apa Scopus AI itu Bu Bapak Ibu apakah akan ada apa dari UNESA untuk menyiapkan layanan tersebut karena kemarin cuman ini gitu apa terkait dengan Scopus apa yang tadi disampaikan Pak Suproto tadi yang untuk mencari beberapa referensi apa yang lain begitu nggih. Nah, ini bagaimana Pak kira-kira apakah akan ada rencana untuk menambahkan Scopus AI begitu karena ini kan zamannya AI yang sebenarnya bisa sangat membantu begitu nggih Pak terkait dengan manajemen referensi ngaten nggih. Mungkin mahasiswa juga baik itu S1 atau S2 mungkin bisa terbantu dengan manajemen referensi untuk Scopus AI ini begitu nggih. Matur nuwun itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mega atas pertanyaannya. Monggo Prof. Suroto bisa menjawab pertanyaan dari Bu Mega. Ya, UNESA ini memang berbeda ya dengan
UNER dengan ITS gitu secara kebutuhan tuntutan ya, tuntutan pustaka yang disampaikan. Saya memang beberapa kali diminta ya untuk Pak minta ini, tapi kalau nanti misalkan penggunanya sedikit macam apa jadi mahal gitu. Makanya ini kan UNESA itu kan perpustakaan itu dituntut kalau sudah ada itu pemanfaatannya optimal. Makanya kalau memang Scopus AI ya. Sekarang yang kita miliki itu Scopus, kita miliki Sci-File ya. Itu juga didukung Sains Direct. Tapi Sains Direct yang kita miliki itu baru sepertiga ya, sepertiga dari full gitu ya. Nilainya baru sepertiga seperti itu. Oleh karena itu eh, mohon dukungan ya kalau memang itu betul-betul kebutuhan ya kami akan upayakan untuk kita berlangganan lebih tinggi lagi karena kalau sudah berlangganan biasanya dituntut untuk penggunaannya secara misalkan kalau dibagi eh, fasilitas dimiliki apa dibagi user gitu. Jadi kalau eh, misalkan jurnal itu kalau kita kena aturannya cost per download, nah, gitu. Kalau ini kan per user gitu. Insya Allah yang tadi terima kasih Bu Mega ya. Ini sudah apa menjadi diminta ada yang minta paling tidak dari Visipol ada yang mewakili minta dan kami nanti akan lanjutkan karena ini yang bidang tiga ya bidangnya untuk eh, apa itu pemeringkatan itu juga sangat membutuhkan ini. Makanya nanti kalau banyak yang butuh, ini menjadi argumen kuat ke Pak Rektor ya. Ini mohon ada peningkatan budget untuk nambah fasilitas. Jadi kan setiap fasilitas lebih itu harganya beda ya Bu Mega ya. Ini kami minimal itu Scopus sudah kami kunci, minta terus jangan sampai protol gitu ya. Ini kalau mau naik kami harus paparan dulu ke Pak Rektor agar nanti mohon teman-teman yang butuh disampaikan ya biar kami nanti punya data dukung yang kuat. Nggih, terima kasih Bu Mega. Oke, Bapak ngapunten, mungkin Nggih, boleh menambahkan sedikit nggih. monggo monggo. Eh, Kalau terkait dengan beberapa fasilitas itu apa mungkin boleh ini nggih Pak? Kan bisa jadi sedikit penggunaannya karena eh, ketidakpahaman dalam penggunaan sehingga mungkin perlu ada sosialisasi terkait pemanfaatan fitur-fitur yang disediakan oleh terutama digital library-nya begitu nggih Pak. Nggih. Itu mungkin untuk next mungkin Nggih, bisa jadi ditambah ngoten. Oke, terima nggih, kasih. dari yang sudah pernah dilakukan. Jadi kami itu untuk yang dilanggan itu selalu mengadakan sosialisasi ya dan terkait fitur-fiturnya. Itu kalau dicek di YouTube ya, YouTube-nya Perpus itu ada ya misalkan dari Sains Direct sudah pernah ada, Sci-File juga sudah pernah ada, Cambridge ada. Itu nanti kalau ada yang baru setiap tahun biasanya mereka datang lagi untuk kami buka ya. Kalau pesertanya sedikit juga kami nggak apa-apa, tetapi kami rekam ya ada di YouTube. Nanti coba Ibu dicari di YouTube-nya Perpus itu ada beberapa yang sudah ada, tapi kalau belum ada kami upayakan. Ya, Bu, nanti mohon diinfo jika memang di YouTube-nya Perpus belum tersedia informasi tentang penggunaan fitur-fitur dari pustaka online yang dilanggan UNESA, itu kami mohon diinfo akan kami coba adakan agar paling tidak kebutuhan tadi ya misalkan karena kurang familiar gitu ya. Jadi ada tapi kita menggunakannya masih rumit. Nah, nanti kita upayakan minimal ada agenda pelatihan. Kalau pesertanya tidak sempat hadir ya bisa melihat dari rekaman YouTube-nya seperti itu. Oke, Bu Mega, terima kasih masukan. Oh, Bapak nggih. Terima kasih Prof. Suroto atas penjelasan dari pertanyaan dari Bu Mega. Semoga yang disampaikan Bu Mega, diinginkan Bu Mega dan kita semua bisa terwujud ya Bapak Ibu. Monggo, kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Kalau ada Untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Nanti kita akan berikan sertifikatnya di email Bapak Ibu sekalian, di email UNESA. Ya.
Ya, silakan bisa mengisi presensi yang ada di kolom chat. Untuk pengisian presensi webinar hari ini, kami tunggu sampai pukul 12 siang hari ini. Dan semoga semua bisa segera mengisi link presensi sehingga kita segera proses untuk sertifikatnya. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu dan teman-teman. Untuk acara Rabu minggu depan, tanggal 14 Januari, kita akan berkunjung ke Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, FIKK. Bapak Ibu bisa, misalkan ingin hadir lagi, bisa mengikuti. Baik, cukup untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya dan tim perpustakaan. Sebelum Ya, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Bunga melati putih warnanya, tumbuh subur di hutan Unesa. Terima kasih Bapak Ibu semua dan teman-teman ya. Semoga webinar hari ini membawa berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, sebentar. Kita bisa foto bersama dulu nggih. Bisa on cam. Ini banyak pesertanya, jadi kami harus membutuhkan waktu untuk foto bersama. Dan gaya tertentu ya. Kayak gaya apa? Salam literasi bisa, atau Unesa satu langkah di depan. Ya, Unesa satu langkah di depan saja ya. Unesa satu langkah di depan. 1, 2, 3. Bentar, halaman pertama. Yang kedua. Halaman banyak halamannya. Sudah. Ada orangnya. Sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih. Sampai tutup lagi. Sampai jumpa minggu depan. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Adli sudah memaparkan tentang ruang baca yang ada di Visipol dan inspirasi yang baru. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, ini Terima saya kasih Bu izin tutup Tusi, dengan terima kasih Bapak Ibu. ya sama-sama Bapak Ibu. Ini kami izin tutup link Zoom-nya, nggih. Sampai jumpa minggu depan.